Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar TPB 15. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Latar belakang dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang prinsip dasar mengenai aliran fluida, baik berupa zat cairan maupun gas. Secara khusus, hukum ini menyatakan bahwa jika kecepatan aliran zat cair atau gas meningkat, tekanan pada zat tersebut akan mengalami penurunan. Dengan kata lain, terjadi pengurangan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Dan prinsip Bernoulli merupakan istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida, kenaikan kecepatan fluida akan mengakibatkan penurunan tekanan dalam aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan dari simpulan persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa total energi pada suatu titik dalam aliran tertutup tertera dengan total energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Nama dari prinsip ini diambil dari ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli. Penerapan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa sebuah benda memberikan sebuah gaya pada benda lain, maka benda tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Sesuai dengan hukum 3 Newton, yaitu timbulkan reaksi gaya yang dikerjakan pada roket yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Jadi gas akan mengerjakan gaya ke atas pada roket sehingga roket akan terdorong ke atas dengan rumus F aksi sama dengan min F aksi. Penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Penerapan hukum Bernoulli pada roket air, seorang ilmuwan Swiss yang ahli dalam matematika dan fisika pertama kali merumuskan prinsip yang dikenal sebagai hukum Bernoulli. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam aliran fluida horizontal, tekanan tertinggi terjadi pada bagian dengan kecepatan fluida yang paling rendah, dan sebaliknya. Dengan kata lain, semakin besar menampangnya, kecepatan fluida akan semakin kecil dan tekanannya akan semakin besar. Sebaliknya, jika penampangnya semakin kecil, kecepatan fluida akan meningkat tetapi tekanannya akan menurun. Dengan rumus P plus 1/2 Pi V kuadrat plus Pi dikali G dikali H. Hukum penerapan Pascal pada roket air menyatakan bahwa tekanan yang bekerja pada fluida di dalam ruangan tertutup akan teruskan oleh fluida tersebut ke segala hukum Pascal. Terjadi apabila suatu botol diisi dengan air dan udara dengan tekanan tertentu, maka udara dalam botol akan menekan ke segala arah. Apabila botol dilubangi di suatu titik, misalnya pada mulut botol, maka udara akan menekan air untuk keluar dan menyebabkan gaya yang berlawanan arah dari keluarnya air dan udara. Rumus hukum Pascal, F1/A1 sama dengan F2/A2. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan roket air. Yang pertama ada botol aqua 1,5 liter untuk dimasukkan air di dalamnya. Kedua platisin, yang ketiga triplek untuk sebagai sayapnya, yang keempat lem tembak sebagai perekat dalam penempelan triplek, yang kelima isolasi hitam sebagai perekat juga, yang keenam pentil ban untuk memasukkan udara ke dalam botol, yang ketujuh spidol untuk menggariskan atau memberi tanda untuk membuat sayap, penggaris untuk mengukur panjang tingginya sayap, pompa angin untuk memberi tekanan atau oksigen ke dalam botol, dan selanjutnya pisau dan gunting untuk memotong triplek dan botol maupun tutup botol untuk dijadikan sebagai roket air. Dan berikut cara proses pembuatan roket air.